Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dilaul Haq dengan NIM 2351003071111073. Mahasiswa Studi Teknologi Industri Pertanian, Fakultas Teknologi Pertanian Universitas Brawijaya. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan atau memberikan informasi tentang memajukan agroindustri di Indonesia. What is agroindustri? Apa itu agroindustri? Agroindustri merupakan kegiatan industri yang mengolah hasil-hasil pertanian pasca panen. Agroindustri memberikan nilai tambah pada hasil-hasil pertanian dan memiliki kemampuan untuk memperbesar permintaan terhadap produk tersebut. Agroindustri mengolah hasil-hasil pertanian menjadi produk yang bertahan lama, memiliki nilai tambah, dan meningkatkan kualitas sehingga mampu memperbesar permintaan pasar terhadap produksi tersebut. Lalu adalah advantages of agroindustrial product. Yang pertama, furniture agroindustry. Furniture atau mebel merupakan salah satu agroindustri yang terus berkembang di Indonesia. Secara etimologi, mebel berasal dari kata movable yang artinya bisa bergerak. Sedangkan kata furniture mempunyai asal kata furnish yang berarti perabot rumah atau ruangan. Walaupun mebel dan furniture memiliki arti yang berbeda, tetapi yang dimaksud sama, yaitu meja, kursi, lemari, rak, dan seterusnya. Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, mebel merupakan perabot yang diperlukan, berguna, dan disukai seperti barang atau benda yang dapat dipindah-pindah, digunakan untuk melengkapi rumah, kantor, dan sebagainya. Kebutuhan akan produk-produk dari industri mebel terus meningkat karena bidang ini menambah nilai estetika yang dapat memberikan kenyamanan dan dapat menunjang berbagai aktivitas manusia. Usaha mebel mempunyai sifat yang berwujud sehingga kepuasan konsumen didasarkan pada apa yang dihasilkan. Yang kedua adalah agroindustri furniture, tools, and material. Alat-alat yang digunakan dalam memproduksi mebel sangat beragam, baik yang berupa alat mekanik maupun alat manual. Adapun alat-alat dibutuhkan dalam membuat mebel antara lain adalah mesin statis multifungsi, mesin ketam portable, mesin cutter portable, kompresor, palu besi dan kayu, amplas, gergaji, paku tembak, klip kayu, bor, material, meteran, pensil tukang, pahat, ragum, mesin router, kuas, kikir, scrub, dan lain-lain. Yang ketiga adalah furniture agroindustry process. Proses pembuatan mebel meliputi penyiapan kayu log. Kayu log atau kayu yang masih bulat atau yang belum melewati proses pemotongan. Setelah penyiapan kayu log, kita melalui proses pemotongan kayu sesuai kebutuhan furniture. Lalu setelah dilakukan pemotongan, kita melakukan pengeringan kayu agar kualitas kayu lebih tahan lama. Setelah pengeringan kayu selesai, kita selanjutnya akan melakukan pembentukan kayu sesuai furniture. Setelah itu, penyerutan kayu, pengemplasan kayu, dan perakitan kayu. Dan yang terakhir setelah perakitan kayu, kita melakukan finishing, seperti memberikan warna dan lain-lain sebagainya. Yang keempat adalah furniture agroindustry result. Hasil dari agroindustri sendiri adalah kursi, meja, almari, sofa, buket, rak tempat tidur, rak vas bunga, meja TV, dan sebagainya.
Furniture Agroindustry Challenge. Dalam agroindustri ada beberapa kendala, diantaranya adalah yang pertama membutuhkan modal usaha yang cukup besar. Untuk membuat mebel dengan jumlah banyak diperlukan modal yang besar. Produk yang belum terjual membuat perputaran modal produksi terhambat sehingga produksi tidak berlangsung secara kontinu. Yang kedua, kendala bahan baku atau ketersediaan bahan baku. Bahan baku mebel dari kayu memiliki resiko sangat besar. Bisa jadi pada kayu terdapat lubang atau kropos. Jika hal itu terjadi, bisa berakibat bahan baku tidak berkualitas yang nantinya akan berakibat pada rendahnya kualitas hasil produksi. Serta kayu yang tidak lurus membuat bahan kayu terbuang secara banyak dan membuat produksi menjadi lebih lama. Yang ketiga adalah kendala finishing. Pada tahap finishing, mebel membutuhkan kehati-hatian agar produk dihasilkan bagus. Jika terjadi kesalahan, maka berakibat mebel yang sudah dikerjakan menjadi cacat atau rusak sehingga membutuhkan tambahan biaya dan dapat mengganggu jangka waktu produksi. Lalu kemudian adalah Furniture Agroindustry Opportunities. Industri furniture merupakan salah satu sektor padat karya yang menjadi penopang kemajuan ekspor Indonesia saat ini. Industri furniture mampu menyerap tenaga kerja lebih dari 143.000 orang dan jumlah perusahaan yang tergabung sebanyak 1.114.000 unit usaha. Pertumbuhan PDB Indonesia Furniture memiliki pencapaian gemilang pada tahun 2021 sebesar 8,16% dan di 2022 sebesar 0,21%, diiringi dengan rata-rata utilasi yang cenderung stabil. Data terakhir pada Desember 2022 mencatatkan utilasi industri furniture berada di angka 74,16%. Industri furniture memiliki potensi pasar mencapai sekitar $500, sedangkan proyeksi potensinya berdasarkan World Furniture Account Federation mencapai kurang lebih $700 dengan pertumbuhan sekitar 6% hingga 10%. Sekian adalah penjelasan saya tentang memajukan agroindustri di Indonesia. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.